去找我爸妈了，再见。Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Super Me. Film ini akan mengisahkan seorang pria yang dapat membawa apa saja dari mimpinya ke dalam dunia nyata. Baiklah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sang Yu. Pada saat itu, Sang Yu yang berada di sebuah kereta listrik tiba-tiba didatangi oleh iblis berpenampilan menyeramkan. Namun, tiba-tiba Sang Yu pun terbangun dari tidurnya. Di kehidupan nyata, Sang Yu merupakan seorang penulis naskah cerita. Namun, dirinya memiliki kehidupan yang kurang beruntung, sehingga membuatnya menjadi seorang pengangguran. Sang Yu kemudian mendatangi kakek tua penjual martabak untuk membeli martabak. Selagi menunggu martabak, Sang Yu sering mengamati cafe flower yang ada di seberang jalan. Kemudian, ketika Sang Yu akan memakan martabaknya, tiba-tiba datang seseorang yang sepertinya ingin menagih sesuatu kepada Sang Yu. Sang Yu pun mencoba untuk melarikan diri dari sana. Namun, akhirnya pun Sang Yu juga berhasil tertangkap. Di sini, San Yu bertemu dengan seorang pria bernama San Ge. Ternyata, sebelumnya San Ge memberikan uang deposit kepada San Yu agar memberikannya naskah cerita yang menarik. Namun, San Yu masih belum menulis naskah cerita hingga batas waktu yang ditentukan. San Ge kemudian mengancam akan membunuh San Yu jika dirinya tak mengembalikan uang depositnya. Sepulang dari sana, San Yu melihat barang-barang beserta pakaiannya yang kini berada di luar pintu apartemennya. Pemilik apartemen terpaksa mengusir San Yu karena San Yu tak membayar tagihan apartemen selama beberapa bulan. Di sini, San Yu pun mendatangi sebuah kafe untuk menumpang bermalaman. Namun, tiba-tiba muncullah iblis yang membawa sebuah rantai dan mengajar San Yu hingga San Yu pun mengalami babak belur. Dan ternyata itu semua adalah mimpi dari San Yu. San Yu yang tersiksa batin pun kemudian berencana untuk bunuh diri. Dirinya merasa terlalu berat menjalani kehidupan. Di dunia mimpi, dirinya selalu disiksa oleh iblis. Sedangkan di dunia nyata, dirinya menjadi seorang pengangguran. Saat San Yu akan bunuh diri, kakek tua penjual martabak kemudian mendatangi San Yu dan memberikannya satu porsi martabak. San Yu pun memakan martabak tersebut dengan sangat lahap, sebab dia belum makan selama beberapa hari. Kakek tua mengatakan jika San Yu masih muda, dia masih memiliki harapan untuk hidup. Kakek tua itu pun menyemangati San Yu. Di sini, San Yu pun menjelaskan jika dirinya selalu bermimpi buruk yang membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Kakek tua itu pun kemudian memberikan motivasi agar San Yu mengatakan aku bermimpi di dalam mimpinya. Sehingga dengan begitu San Yu tak merasa takut lagi, sebab itu hanyalah mimpi. Seketika San Yu pun mulai kembali bersemangat untuk hidup. San Yu yang tak punya uang kemudian menjual handphonenya untuk membeli makanan. Kini dirinya pun tak memiliki apa-apa lagi. Kemudian saat San Yu sedang makan, datanglah seorang wanita yang dicintai San Yu secara diam-diam. Dia bernama Where. Where merupakan pemilik cafe flower yang berada di seberang jalan. Namun, tiba-tiba Where berubah menjadi seorang iblis mengerikan. Hal ini tak lain Sang Yu sedang tertidur dan bermimpi. Iblis tersebut pun kemudian menusukkan sebuah pedang ke tubuh dari San Yu. Kemudian, San Yu pun terpental ke dalam minimarket di belakangnya. Penjaga minimarket yang melihatnya pun merasa ketakutan. Namun, saat Sang Yu tersadar, dirinya melihat pedang iblis di mimpinya yang kini berada di dunia nyata.
Sang Yu pun masih tak percaya dengan pedang tersebut. Dirinya mengira jika hal ini masih sebuah mimpi. Namun ternyata hal ini adalah kenyataan. Sang Yu kemudian mendatangi sebuah pasar untuk menjual pedangnya. Karena banyak yang tertarik untuk membeli pedangnya, Sang Yu pun memilih untuk menggadaikan pedangnya di toko gadai terkenal. Kemudian, pemilik gadai pun memberikan uang kepada Sang Yu sebanyak 20.000 yuan. Seketika, Sang Yu pun seperti merasa hidup kembali. Kini, perlahan hidup dari Sang Yu mulai berubah. Bahkan Sang Yu yang berpenampilan seperti gelandangan, kini menjadi good looking. Setelah beberapa waktu, kini Sang Yu pun mencoba untuk tidur. Di dalam mimpinya, Sang Yu melihat iblis sebelumnya yang kini membawa sebuah kapak. Saat iblis tersebut menancapkan kapaknya ke tubuh Sang Yu, di sini Sang Yu pun mengatakan jika dirinya bermimpi. Seketika, Sang Yu pun terbangun dengan membawa kapak milik dari iblis di mimpinya. Kemudian, Sang Yu pun menggadaikan barangnya lagi. Kini penampilan Sang Yu benar-benar berubah 100%. Sang Yu menghabiskan hari-harinya dengan berpesta serta bersenang-senang. Kemudian saat Sang Yu sedang tidur, kini dirinya bermimpi berada di sebuah penyimpanan emas dan berlian. Jelas hal ini membuat Sang Yu merasa sangat senang. Di sisi lain, iblis sebelumnya kini kembali mendatangi Sang Yu dengan membawa sebuah shotgun. Ya maklumlah, senjata iblis tersebut dijual oleh Sang Yu di dunia nyata. Kini, Sang Yu memutuskan untuk tak mengambil senjata milik iblis tersebut, tetapi dirinya akan mengambil emas yang dilihatnya. Dan ketika terbangun, Sang Yu mengambil 2 telur emas dari mimpinya. Pemilik gadai sebelumnya bertanya kepada Sang Yu mengenai asal-usul barang yang dibawa oleh Sang Yu. Namun, Sang Yu hanya menjawabnya dengan senyuman. Kemudian, saat Sang Yu akan kembali pulang, tiba-tiba muncullah San Ge dari sebuah mobil. Sang Yu kemudian mentraktir San Ge untuk makan di sebuah restoran. Jelas hal ini membuat San Ge merasa terkejut. Di sini, San Yu membayar utangnya 2 kali lipat kepada San Ge. Keesokan paginya, Sang Yu mendatangi Cafe Flower untuk menemui seseorang yang dicintainya. Di sini, Sang Yu bertemu dengan Ware yang merupakan pemilik dari kafe tersebut. Kafe milik Ware terlihat sangat sepi sekali. Bahkan tak ada satupun pengunjung selain Sang Yu. Sang Yu kemudian mencoba bernegosiasi untuk membeli kafe milik Ware, dan Ware tetap bekerja di kafenya. Malam harinya, Sang Yu yang tengah mabuk dibawa San Ge menuju ke hotel tempat tinggal dari Sang Yu. Setelah tiba di kamar dari Sang Yu, San Ge berencana mencuri uang dari Sang Yu. Akan tetapi, tiba-tiba Sang Yu terbangun dengan membawa beberapa kalung emas di tangannya. Seketika, San Ge pun memohon agar dirinya diizinkan untuk menjadi pelayan dari Sang Yu. Keesokan paginya, Sang Yu mendatangi Ware untuk membeli kafenya. Kini, kafe tersebut pun beralih kepemilikan menjadi milik Sang Yu. Malam harinya, Sang Yu mengajak Ware untuk makan malam di restoran ternama. Di sini, Ware bertanya tentang pekerjaan dari Sang Yu. Sang Yu pun mengatakan jika dirinya merupakan seorang penulis naskah cerita. Kemudian, setelah pulang dari tempat tersebut, Sang Yu pun mulai bermimpi lagi. Kini, dirinya bisa mengendalikan mimpinya untuk bermimpi di tempat manapun yang dia inginkan. Di sini, Sang Yu pun memilih untuk bermimpi di dalam bank dan mengambil jutaan uang dari bank tersebut. Keesokan paginya, terlihat kafe milik Ware yang kini ramai sekali pengunjung. Di sisi lain, Sang Yu melihat kakek tua penjual martabak. Secara diam-diam, Sang Yu memberikan beberapa juta yuan kepada kakek tersebut. Kemudian, malam harinya, Sang Yu mengantar Ware pulang dengan berjalan kaki. Hal ini dilakukan Sang Yu setiap hari. Sang Yu pun tak menyangka jika kini dirinya bisa mendapatkan hati seseorang yang dicintainya. Kemudian, saat malam harinya, Sang Yu bermimpi mengendarai sebuah mobil sport. Dan benar saja, Sang Yu pun membawa mobil tersebut ke dunia nyata. Kemudian, saat malam harinya lagi, Sang Yu mengajak Ware untuk menaiki mobil barunya. Sang Yu juga menyuruh Ware untuk menyetirnya. Sang Yu mengatakan jika mobil ini adalah hadiah untuk Ware. Seketika, Sang Yu pun teringat masa mudanya dahulu.
Saat itu, Sang Yu yang masih muda mendatangi sebuah klub malam untuk bersenang-senang. Di sana, dirinya melihat Ware yang sedang bernyanyi. Dan itulah awal mula Sang Yu menyukai Ware, walaupun Ware lebih tua darinya. Sang Yu kemudian mengajak Ware untuk menonton film di bioskop. Ware pun mengatakan jika dirinya ingin melihat film buatan Sang Yu, sebab dari penampilannya Sang Yu seperti orang yang sangat terkenal. Sepulang dari bioskop, Sang Yu menyuruh San Ge untuk menemui sutradara film yang terkenal, sebab Sang Yu akan mengambil alih industri perfilman di beberapa tempat. San Ge kemudian mendatangi beberapa perusahaan film untuk membeli hasil karya filmnya. Beberapa hari kemudian, Sang Yu dinobatkan sebagai penulis naskah film terbaik tahun ini. Hal ini pun disaksikan oleh Ware. Kemudian, sepulang dari sana, Sang Yu mulai bermimpi lagi. Namun, mimpi kali ini sudah melewati batas. Sang Yu mendatangi sebuah harta karun tersembunyi milik seorang Raja Buddha. Kemudian, Sang Yu pun mengambil sabuk milik Raja Buddha tersebut. Di sini, Raja Buddha itu pun menyentuh dada dari Sang Yu. Namun, Sang Yu pun mengabaikannya. Saat terbangun, San Ge mengatakan jika benda yang dibawa Sang Yu kali ini benar-benar sangat istimewa. Di sini, Sang Yu pun mulai memiliki firasat buruk terhadap hidupnya, sebab dirinya menyadari jika apapun yang kita lakukan pasti akan memiliki balasan yang setimpal. Kemudian, saat Sang Yu sedang berada di Cafe Flower bersama Ware, dirinya tiba-tiba diserang dengan makhluk tak kasat mata. Kini, luka di tubuh Sang Yu benar-benar nyata. Setibanya di kamar hotel, Sang Yu teringat Raja Buddha yang menyentuh dadanya. Di sini, San Ge mendatangi Sang Yu yang terlihat kurang bersemangat. Sang Yu pun mengatakan jika hari pembalasan kini telah tiba. Sang Ge pun tak tahu maksud dari ucapan Sang Yu. Malam harinya, Sang Yu bermimpi mendatangi seseorang di atas sebuah gedung. Sang Yu melihat dirinya yang tiba-tiba berubah menjadi debu. Saat terbangun, Sang Yu bergegas untuk memeriksa seluruh tubuhnya. Benar saja, kini luka dari Sang Yu tiba-tiba bertambah dengan sendirinya. Keesokan paginya, Sang Yu yang sedang menyamar tiba-tiba diculik dan dimasukkan ke dalam mobil. Saat tersadar, Sang Yu melihat dirinya yang kini disandra oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah pemilik gadai sebelumnya. Di sini, pemilik gadai meminta uang tebusan 10 juta yuan kepada Sang Yu. San Ge kemudian memberikan uang tersebut. Saat San Ge meminta Sang Yu dibebaskan, tiba-tiba dia juga dipukul dan dibawa ke tempat dari Sang Yu berada. Di sini, pemilik gadai yang melihat tabungan dari Sang Yu berencana meminta semuanya. Pemilik gadai dan anak buahnya kemudian mendatangi hotel pribadi milik dari Sang Yu. Setibanya di hotel tersebut, pemilik gadai itu pun terkejut setelah melihat barang-barang berharga dari Sang Yu. Di sisi lain, Ware tiba-tiba mendatangi hotel dari Sang Yu. Ware pun juga disandra oleh pemilik gadai sebelumnya. Sang Yu kemudian meminta agar Ware dilepaskan. Dirinya akan memberikan seluruh hartanya kepadanya asal Ware dibebaskan. Di sisi yang berbeda, San Ge tiba-tiba mengajar beberapa anak buah si pegadai untuk melarikan diri dari sana. Sang Yu dan Ware berusaha untuk pergi dari sana, sedangkan San Ge mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Sang Yu. Kemudian, Sang Yu yang tak kuat berjalan lagi, kini diajar habis-habisan oleh anak buah si pegadai. Kemudian, Sang Yu yang mulai tak sadarkan diri, mulai bermimpi di sebuah tempat. Mimpi kali ini sangat berbeda dengan mimpi sebelumnya. Sang Yu melihat banyak sekali benda-benda yang mengapung di tempat tersebut. Dari sebuah kaca, Sang Yu melihat Ware yang akan dibunuh oleh anak buah si pegadai. Kemudian, tiba-tiba tubuh dari Sang Yu berubah menjadi Raja Buddha yang Sang Yu lihat sebelumnya. Di sini, Raja Buddha tersebut menghancurkan kaca yang ada di depannya. Di dunia nyata, si pegadai merasa heran dengan sebuah tembok yang dihancurkan oleh sebuah pedang, sebab di belakang tembok tersebut tak ada siapapun. Kemudian, setelah beberapa saat,
muncullah Raja Buddha yang berpenampilan seperti Sang Yu. Di sini, Raja Buddha tersebut membunuh semua orang tanpa tersisa satupun. Kemudian, saat Sang Yu akan terbunuh, dirinya mengatakan jika ini hanyalah sebuah mimpi. Seketika, semua benda yang diambil Sang Yu di mimpinya kini mulai menghilang satu persatu. Kemudian, Sang Yu pun tersadar di sebuah minimarket di awal film. Di sini, Sang Yu didatangi oleh Ware yang kemudian mengajak Sang Yu ke rumahnya. Ware yang merasa kasihan kemudian menawarkan Sang Yu untuk bekerja di kafenya. Kini, Sang Yu pun kembali hidup normal seperti masa sebelumnya. Di sini, Sang Yu melihat San Ge yang masih hidup. Padahal, sebelumnya San Ge terlihat telah meninggal. San Ge mengatakan jika naskah cerita buatan Sang Yu kini laris terjual di seluruh kota. Sang Yu pun merasa senang bisa merasa hidup kembali. Keesokan paginya, Sang Yu mendatangi kakek tua penjual martabak. Saat Sang Yu akan memesan martabak, di sini kakek tua memberikan Sang Yu sebuah uang. Sang Yu pun seketika merasa terkejut, sebab uang tersebut merupakan uang yang diberikan Sang Yu di masa sebelumnya. Seketika, tempat tersebut pun berubah menjadi sebuah tempat seperti di dunia mimpi. Ternyata, kehidupan tersebut hanyalah khayalan dari Sang Yu. Dan sebenarnya, Sang Yu telah meninggal dunia. Dan kemudian film pun berakhir.